Membangun mindset kewirausahaan. Pada video kali ini kita membahas 5 materi. Yang pertama, transformasi kewirausahaan. Yang kedua, pola pikir kewirausahaan. Yang ketiga, inovasi dan kreativitas. Dan yang keempat, mengenal potensi diri. Dan yang terakhir, motivasi prestasi. Yang pertama kita bahas transformasi kewirausahaan. Transformasi artinya berubah. Jika ingin menjadi pelaku kewirausahaan, harus bisa mengubah pola pikir, sikap, dan kebiasaan. Transformasi pemikiran artinya untuk sukses dalam melalui usaha, jangan melihat modal, tetapi belajar berkreatif untuk menemukan inspirasi dan ide brilian. Lakukan pola perubahan pada pola pikir terlebih dahulu. Untuk menjadi seorang entrepreneur yang sukses diperlukan beberapa langkah transformasi pola pikir dan paradigma agar bisa menjalankan bisnis dan tahapan dari proses entrepreneurship. Yang pertama, transformasi pola pikir atau mindset. Paradigma yaitu sebuah transformasi pemikiran, sikap, motif, semangat, dan karakter. Yang kedua, transformasi cara berpikir yang lama untuk berubah dari kebiasaan yang selalu menggunakan logika ke pola pikir kreatif dalam menemukan inspirasi, ide, dan peluang bisnis. Yang ketiga, transformasi entrepreneurial dari sikap entrepreneur atau owner menjadi manajer pengelola bisnis entrepreneur atau entrepreneurial organization. Yang keempat, transformasi entrepreneurial dari pola pikir owner ke pola pikir investor. Pada materi yang kedua, pola pikir kewirausahaan. Pola pikir kewirausahaan atau mindset entrepreneur adalah serangkaian sikap, keyakinan, dan cara berpikir yang mendorong individu untuk mengenali peluang, mengambil resiko, dan mengatasi tantangan dalam rangka menciptakan dan mengembangkan usaha. Berikut adalah beberapa elemen utama dari pola pikir kewirausahaan. Yang pertama, proaktif dan inisiatif, yang artinya seorang wirausaha harus selalu mencari peluang baru dan mengambil langkah-langkah untuk mewujudkan sebelum orang lain melakukannya. Yang kedua, inovatif dan kreatif, artinya kemampuan untuk berpikir di luar kotak dan menemui solusi baru untuk masalah yang ada merupakan ciri khas dari pola pikir ini. Yang ketiga, toleransi terhadap risiko. Wirausahawan seringkali melibatkan ketidakpastian dan risiko Yang ketiga, toleransi terhadap risiko. Kewirausahaan seringkali melibatkan ketidakpastian dan risiko. Entrepreneur harus siap mengambil risiko yang telah diperhitungkan dan belajar dari kegagalan. Yang keempat, ketahanan dan kegigihan. Kegagalan adalah bagian dari proses. Kemampuan untuk bangkit kembali dari kegagalan dan terus maju adalah sifat penting dari seorang entrepreneur. Yang kelima, orientasi pada peluang. Artinya, fokus pada identifikasi dan eksploitasi peluang bisnis yang ada di pasar. Yang keenam, fokus pada pelanggan. Artinya, memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan serta berusaha memberikan nilai lebih bagi mereka. Yang ketujuh, kompetitif dan ambisius. Selalu ingin menjadi yang terbaik dan memiliki ambisi untuk tumbuh dan berkembang. Yang kedelapan, adaptabilitas dan fleksibilitas. Artinya kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan kondisi yang tidak terduga. Yang kesembilan, kerjasama dan jaringan. Membangun jaringan yang luas dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung perkembangan usaha. Dan yang terakhir, manajemen waktu dan sumber daya. Efisien dalam mengelola waktu dan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan bisnis. Selanjutnya, materi yang ketiga, inovasi dan kreativitas. Seorang entrepreneur harus memiliki inovasi dan kreativitas untuk pengembangan usahanya. Kreativitas yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Yang pertama, kreativitas diartikan sebagai kemampuan untuk menciptakan suatu produk baru. Produk baru artinya tidak perlu seluruhnya baru, tapi dapat merupakan bagian-bagian produk saja. Contohnya, pencipta sepatu roda gabungkan antara sepatu dengan roda. Lalu inovasi. Sesuatu yang baru atau lebih baik memiliki potensi yang dapat dipasarkan, termasuk pengembangan aplikasi baru untuk teknologi yang ada, penyempurnaan teknologi yang ada, pengembangan aplikasi baru untuk teknologi yang ada. Kreativitas dan inovasi dalam pengembangan produk
memang berperan penting dalam pengembangan produk dan jasa dalam bisnis. Persaingan yang ketat dalam berwirausaha mendorong wirausahawan untuk memiliki kreativitas yang tinggi. Materi yang keempat, mengenal potensi diri. Potensi diri merupakan kemampuan, kekuatan, baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud, yang dimiliki seseorang, tetapi belum sepenuhnya terlihat atau digunakan secara maksimal. Secara umum, potensi dapat diklarifikasi sebagai berikut. 1. Kemampuan dasar, seperti tingkat inteligensi, kemampuan abstraksi, logika, dan daya tangkap. Yang kedua, etos kerja seperti ketekunan, ketelitian, efisien kerja, dan daya tahan terhadap tekanan. Yang ketiga, kepribadian, yaitu pola menyeluruh semua kemampuan perbuatan, sifat dan sikap yang harus dimiliki seorang wirausahawan. Seorang wirausahawan agar selalu bertahan dalam wirausaha harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut. 1. Percaya diri. 2. Berani mengambil resiko. 3. Memiliki jiwa kepemimpinan. 4. Berorientasi tugas dan hasil. 5. Keoriginalan. 6. Berorientasi ke masa depan. 7. Jujur. 8. Tekun. Dan 9. Berjiwa besar. Dan yang selanjutnya, seorang wirausahawan harus memiliki sikap sebagai berikut: disiplin, jujur, komitmen tinggi, mandiri, dan realistis. Selanjutnya ada jenis-jenis potensi diri. Jenis-jenisnya ada 10. Yang pertama, kemampuan sosiologis. Yang kedua, kemampuan logika. Yang ketiga, kemampuan kinestik. Yang keempat, kemampuan interpersonal. Yang kelima, kemampuan intrapersonal. Yang keenam, kemampuan naturalis. Yang ketujuh, kemampuan spesial. Yang kedelapan, kemampuan maksimal. Yang kesembilan, kemampuan visual. Dan yang terakhir, kemampuan logika. Materi yang kelima, motivasi berprestasi. Seseorang dengan harapan untuk berhasil lebih besar daripada ketakutan akan kegagalan dikelompokkan ke dalam mereka yang memiliki motivasi berprestasi tinggi. Dan sebaliknya, seseorang yang memiliki ketakutan akan kegagalan yang lebih besar daripada harapan untuk berhasil dikelompokkan ke dalam mereka yang memiliki motivasi prestasi yang rendah. Selanjutnya, ciri-ciri individu yang memiliki motivasi berprestasi. 1. Suka melakukan kegiatan yang memiliki tantangan beresiko sedang atau moderate challenge. Tidak terlalu tinggi dan tidak rendah. Ia memiliki motivasi untuk menjadi yang terbaik dari orang lain. Yang kedua, menyukai tugas-tugas yang menuntut tanggung jawab pribadi atau personal responsibility untuk memperoleh hasil. Yang ketiga, lebih suka terhadap tugas-tugas yang dapat diberikan feedback atau umpan balik terhadap apa yang mereka lakukan. Nah, dari materi yang telah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan, mindset artinya sekumpulan kepercayaan yang mempengaruhi sikap seseorang atau suatu cara berpikir yang menuntut perilaku pandang, sikap, dan masa depan seseorang. Mindset positif merupakan bentuk rasa percaya diri pada kualitas diri yang Anda miliki. Yakin dengan potensi yang kita miliki merupakan modal awal Anda untuk membangun motivasi dalam hidup. Membangun mindset positif merupakan cara untuk menumbuhkan motivasi hidup secara lebih kekal. Mindset positif atau pola pikir positif merupakan cara cerdas untuk fokus meraih kesuksesan. Orang yang selalu memikirkan pikiran negatif di dalam dirinya, mereka akan sulit untuk maju karena ia terhalang oleh berbagai dugaan buruk. Dalam artinya, berpikir negatif membuat energi kita habis memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak mungkin terjadi atau tidak penting. Lalu, kunci kesuksesan dalam berwirausaha adalah karena keterampilan, kreativitas, ketangguhan, dan keberuntungan.